على حب خير البشر من انشق له القمر وكلمه الحجر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر أما بعد. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati guru kita bersama Fadilatul Habib Sayyid Al-Habib Saleh Ibn Bagir Al-Attas wal Habib Shogi bin Haidar Al-Habshi dan para masyayikh, para ustadz-ustadz, para guru-guru yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir terhadap mereka semuanya. Begitu juga pada seluruh kerabat dan keluarga almarhum Haji Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan panjang umur terhadap mereka semuanya, diberikan sehat al-afiat, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul pada malam hari ini, pada malam yang penuh dengan kebahagiaan. Sebelumnya kita mendengar daripada penyampaian Al-Ustadz Ustadz Akmal. Ustadz Akmal, bagaimana pentingnya kita berteman. Pentingnya kita berteman. Karena dikatakan oleh seorang penyair, dia mengatakan suhbatul yawm nasabun gharibun wa dhimmatun ya'rifuha al-labibu. Suhbatul yawm, pertemanan satu hari, nasabun qarib, adalah sebuah nasab yang begitu sangat dekat. Wa dhimmatun ya'rifuha al-labib, dan tanggungan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang pintar. Apa yang dimaksud oleh seorang penyair ini? Yang dimaksud adalah kita berteman dengan seseorang, ngobrol sekali langsung nyambung, betul? Langsung enak, betul? Seakan-akan kita mempunyai hubungan yang kuat. Seakan-akan kita sudah mempunyai saudara dan kerabat terhadapnya. Begitulah yang namanya pertemanan, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Falyanzur ila man yukhalil. Kita lihat kepada siapa kita bergaul. Karena kehancuran seorang pemuda berada di tangan temannya, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana pemuda dan pemudi di zaman kini hancur karena sebab teman. Oh Habib, belum lama kemarin ada istilah corona Habib. Ada istilah corona. Orang nggak bisa bergaul, orang nggak bisa berteman, orang nggak bisa lagi berkumpul majelis-majelisan bersama kawan-kawannya. Lalu siapa temannya? Siapa teman kita kalau bukan HP, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Teman kita mungkin tidak bisa kita berkumpul di luar rumah, tetapi teman kita yang sekarang kita bukan lagi berada di luar rumah, tetapi ada di kantong kita, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita jaga. Karena kenapa? Kemuliaan seseorang bisa jadi karena sebab temannya. Sehingga dikatakan sebagaimana mulianya jilid Al-Quran. Jilid Al-Quran, antum tahu jilid Al-Quran? Al-Quran itu ada jilidnya, betul? Itu jilid Al-Quran sebelumnya hina. Sebelumnya tidak dipandang orang banyak. Tetapi ketika dia bersambung dengan Al-Quran, bergabung dengan Al-Quran, menjadi mulia. Sehingga seorang penyair mengatakan, awama tara jaldal haqiri mubajjala billathmi lamma sara jaldal mushafi. Tidakkah kalian mengetahui bagaimana seseorang bisa menjadi mulia dengan berteman dengan orang yang mulia? Seseorang bisa menjadi hina dengan berteman dengan orang yang hina. Tidakkah kalian melihat jaldal haqir mubajjala, jilid kulit yang hina menjadi mulia billathmi, dengan dicium, dengan dibawa, ditenteng, dimuliakan, lamma sara jildal mushafi, ketika dia menjadi jilid kulit daripada kulit Al-Quran. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan seseorang ketika dia bergaul dengan orang-orang yang mulia. Seseorang yang bodoh, seseorang yang tidak pintar, seseorang yang mungkin akhlaknya gobrok, akhlaknya hancur, ketika dia bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya mulia, ketika dia bergaul dengan orang-orang yang pintar,
maka dia tergolong menjadi golongan mereka. Tapi sebaliknya, jika seseorang bergaul dengan golongan orang-orang yang hina, orang-orang yang goblok, orang-orang yang bodoh, maka dia akan menjadi golongannya. Sehingga seorang penyair dia mengatakan, kun akyasal kais idza kunta fihumu wa la taku fil hamka fakun anta ahmaqa. Jadilah kalian orang yang pintar. Bagaimana caranya? Idza kunta fihumu, jika kalian bersama orang-orang yang pintar. Anak sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu kadang bingung jadiin anaknya pintar bagaimana? Betul? Nggak usah bingung-bingung, cari teman-teman, tempat, lingkungan yang orang-orang yang pintar, masukin anak kita ke tempat tersebut. Kalau sekarang pondok pesantren, betul? Kita lihat bagaimana keluaran pondok pesantren penghafal Al-Quran, bisa menjadi ustadz, bisa menjadi da'i, orang pintar keluarannya, masukin anak kita ke pondok pesantren. Kata seorang penyair, kun akyasal kais, jadilah kalian orang yang pintar, orang yang cerdas, jika kalian bersama orang-orang yang cerdas. Wala taku fil hamqa fakun anta ahmaqa. Dan jangan kalian menjadi orang yang bodoh. Bagaimana jadi orang yang bodoh? Idza kunta wala taku fil hamqa. Jangan kamu bersama orang-orang yang bodoh, maka engkau akan menjadi orang yang bodoh. Jadi bagaimana cara untuk jadi orang bodoh? Kumpul sama orang bodoh. Bagaimana cara untuk menjadi orang pintar? Kumpul sama orang pintar. Begitu aja resepnya. Inilah ulama kita. Ada dahulu di zamannya Al-Habib Abdul Faqih Al-Muqaddam Tsani. Faqih Al-Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulid Dawili As-Saggaf. Yang pertama kali dijulukin As-Saggaf. Yang pertama kali dijulukin As-Saggaf. Diceritakan bahwa ada seseorang orang tua bingung. Bingung anaknya pengen menjadi hafid, anaknya pengen menjadi penghafal Al-Qur'an. Udah susah payah bagaimana caranya untuk jadi anak. Masukin pondok pesantren ini nggak bisa hafal Al-Qur'an. Di tempat ini nggak bisa hafal Al-Qur'an. Sehingga ketika berjalan melewati Syekh Faqih Al-Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman Saggaf, ditanya sama Faqih Al-Muqaddam, kenapa lemas? Kata seorang Faqih Al-Muqaddam kepada ibu tersebut, maka kata, saya punya anak ini wahai imam, wahai Habib Abdurrahman As-Saggaf, pengen menjadi hafal Al-Quran begini, diceritain semua hajat-hajatnya. Sehingga kata Faqih Al-Muqaddam, udah nggak usah pakai repot-repot. Aneh punya anak banyak, semuanya pada hafal Al-Quran, katanya Faqih Al-Muqaddam. Udah bawa sini, dibawa anaknya, ditaruh tempatnya Faqih Al-Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman Saggaf. Itu anaknya ada Syekh Umar Muhdar, anaknya ada Syekh Abu Bakar As-Sakran, anaknya semua para menghafal Al-Quran, semuanya wali-wali kutub anaknya Faqih Al-Muqaddam Tsani. Sehingga duduknya dia melihat berteman dengan Syekh Umar Muhdar, melihat sedang baca Al-Quran, pada anak yang satu lagi sedang membaca Al-Quran, sehingga mendapatkan seluruhnya membaca Al-Quran. Setiap harinya mendengar Al-Quran, sehingga menghafal Al-Quran tanpa harus bersusah payah. Karena sebab berteman saja, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita. Kita mendengar cerita-cerita para salafun salih. Kita berkumpul pada malam hari ini dengan tema judul mengenang Hauliyah Syekh Abu Bakar bin Salim. Hauliyah Syekh Abu Bakar bin Salim. Mungkin sebagian di antara kita sudah mengenal sedikit terkait dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebagian kita lagi belum ada yang mengenal. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Bakar bin Salim ini orang yang mulia, orang yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungannya, saking beliau agungnya, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, nahnul kiram faman atana qasidan nala sa'adah indama yalqana. Kami, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, adalah orang-orang yang mulia. Siapapun yang datang kepada kami, nala sa'adah indama yalqana, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia mendapatkan kami, ketika dia menemui kami, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Semua kita yang hadir pada malam hari mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu untuk kita membuka tema terhadap wali-wali Allah, para kaum salihin yang mereka dikatakan hudatul wara tuba li abdin ra'ahum wa jalasahum walau marratan minhu fil umr. Mereka para ulama, para salafun salih, mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk terhadap manusia banyak. Sehingga beruntunglah bagi seseorang hamba yang telah mendapatkan mereka dan melihat mereka, orang-orang yang mulia tersebut, para wali-wali Allah, kekasih Allah, para salafun salih, begitu sangat mulia seorang hamba
Mulia seorang hamba melihat mereka. Wa jalasahum, dan duduk bersimpuh. Lau marrata minhu fil umur. Meskipun dia duduk bersama ulama salafun salih sekali, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tadi itu ucapannya. Beliau banyak di dalam qasidahnya, kumpulan-kumpulan qasidahnya, beliau memuji para salafnya, memuji para pendahulunya, memuji para ulama-ulama terdahulu, mengenang sejarah mereka, para pendahulu, sebagaimana kita berkumpul mengenang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini orang yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, wa syekhi Abi Bakrin sulalatin salimin dzil fakhri wal jahil fasihil ausa'i. Siapa Syekh Abu Bakar bin Salim? Syekh Abu Bakar bin Salim adalah wa syekhi, guruku, kata Al-Habib Abdullah Haddad, Abi Bakar, wa syekhi Abi Bakar sulalatin salim. Beliau termasuk keturunan daripada ulama-ulama yang mulia. Abi Bakar sulalatin dzil fakhr wal jahil fasihil ausa'i. Dia mempunyai sifat al-fakhr, kebanggaan. Kalau berbicara selalu bangga. Bangga karena kenapa? Karena yang dilihat bukanlah manusia banyak. Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas beliau mengatakan nahnul kiram, kami adalah orang-orang yang mulia, kata Syekh Bakar bin Salim. Siapa orang yang datang kepada kami maka mendapatkan kemuliaan. Pantas ucapannya seperti itu. Ini Al-Habib Abdullah Haddad orang yang paling gemar mentelaah, mengkaji sejarah para as-salafun salih. Mana buktinya? Al-Habib Abdullah Haddad beliau mengatakan khuyyirtu fakhtartul gharama tarigatan amutu ahya hakadha li mu'ashiri fa in fatani gurbul ahibbati wal liga fa fi dhikrihim unsun li wahsyati khatiri. Al-Habib Abdullah Haddad beliau mengatakan apa? Aku diberikan pilihan. Banyak pilihan. Namun aku memilih jalan cinta untuk menjadi pedomanku. Jalan apa? Jalan cinta untuk menjadi pedomanku. Aku diberikan pilihan, namun aku memilih jalan cinta menjadi pedoman hidupku. Dan aku mati dan hidupku, aku jadikan itu sebagai pedomanku. Apa? Rasa cinta, hadirin dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Amutu ayhakadha li mu'ashiri. Fa in fatani gurbul ahibbati wal liga. Jika seandainya aku tidak bisa lagi duduk bersama mereka orang-orang saleh. Aku tidak bisa lagi duduk bersama kaum-kaum salihin, as-salafun as-salihin. Aku tidak bisa duduk kepada Syekh Bakar bin Salim. Aku nggak bisa duduk kepada Al-Habib Abdurrahman Segaf karena mereka adalah para pendahulu kami. Kata Al-Habib Abdullah Haddad, meskipun aku tidak bisa duduk terhadap mereka, namun dengan mengkaji, mentelaah, mengingat biografi mereka, unsun li wahsyati khatiri, menjadi tenang hati hidupku, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad gemar mentelaah bagaimana perjalanan hidup para as-salafun salih. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sebelum menjadi mulia, beliau penuh dengan mujahadat, penuh dengan ibadah. Kehidupannya penuh dengan ibadah. Sehingga dikatakan puluhan tahun beliau itu berwudu dengan wudu Isya. Berwudu dengan wudu berwudu dengan wudu Isya. Ada sebagian mengatakan 40 tahun Al-Habib Haddad berwudu subuh, salat subuh dengan wudu Isya. Berarti tandanya nggak pernah tidur malam. Sama 40 tahun. Dan beginilah para as-salafun salih, mereka dipenuhi kehidupannya dengan apa? Dengan ibadah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa marhaban, salam. Mengenang tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim, hadirin yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Bakar bin Salim, yang Al-Habib Abdullah Haddad sendiri pun gemar mentelaah sifat beliau. Gemar mentelaah bagaimana sosok kepribadian Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seseorang yang pernah berkata. Apa perkataan Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau pernah mengatakan, ad-dunya baina yadayya kaqas'atin. Ad-dunya kaqas'atin baina yadayya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan dunia seperti qas'ah. Tahu qas'ah? Qas'ah itu tempat naruh nasi. Apa namanya? Nampan. Apa lagi? Bakul. Apa lagi? Itu seperti bakul.
Dunia di sisiku, kata Syekh Bakar bin Salim, seperti bakul, seperti nampan yang aku bisa melihat yang ada di dalamnya. Ini Syekh Bakar bin Salim, orang mulia. Sehingga pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim mendengar ucapan tersebut, karena Syekh Bakar bin Salim tidak berbicara ucapan semacam itu kepada beliau kecuali beliau berbicara terhadap orang-orang yang khusus, orang-orang yang khusus, tidak terhadap orang halayak banyak. Beliau berbicara terhadap pembantunya demikian. Sehingga pernah sekali waktu diceritakan ada seseorang yang sedang kehilangan untanya. Seseorang yang sedang kehilangan untanya, dia kebingungan mencari untanya di mana. Dicarilah unta tersebut sehingga bertemu pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim sedang berjalan di lembah tersebut. Ketika berjalan bertemu pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim, bertanya, "Apakah engkau melihat untaku?" Kata seorang pemuda yang kehilangan untanya. Maka pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan apa? "Oh, kamu hilang untanya? Aku tahu di mana untamu. Unta kamu ada bersama guruku, itu Syekh Abu Bakar bin Salim." Ini anak muda kehilangan untanya, dengar ucapan tersebut. Anak muda ini jiwanya kadang-kadang lebih berani, betul. Dia datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim, ngomong kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, "Wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, untaku ada padamu, kembalikanlah. Untaku ada padamu, kembalikanlah." Berani banget ngomong seperti itu di hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim bertanya balik, "Kau tahu dari mana? Kau untamu ada daripada aku. Engkau tahu dari mana?" "Aku tahu dari pembantumu. Karena pembantumu telah mengatakan bahwasannya untaku ada padamu." Subhanallah. Syekh Abu Bakar bin Salim, "Oh, dari pembantuku. Siapa? Fulan." Panggil dia, dipanggil. Pembantu dipanggil, datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditanya, "Ente ucapin apa? Ente ngomong apa? Kamu ngomong apa kepada fulan, anak orang ini, pemuda tersebut?" Maka kata seorang pembantu tersebut mengatakan, "Aku mengatakan kepadanya bahwasannya untanya ada padamu, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim." "Kenapa engkau berkata demikian?" "Karena aku pernah mendengar engkau, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, pernah mengatakan, ad-dunya baina yadayya ka qas'ah, atau ad-dunya ka qas'atin baina yadayya." Dunia itu sama seperti qas'ah tadi, tempat nasi, tempat makan di sisiku. Nah, aku yakin bahwasannya unta itu berada di dalam qas'ah tersebut. Aku yakin unta itu berada di dalam apa? Di dalam tempat makan tersebut, karena engkau bisa melihat di mana untanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata Syekh Bakar bin Salim berkata kepada anak muda tersebut, "Yaudah, kepada pembantu tersebut, yaudah kalau begitu ana maafin sekarang. Sebab ente pernah dengar ana ucap begitu, padahal ana ngomong kayak gitu terhadap orang-orang yang khusus aja. Orang-orang yang khusus, jangan disebarin ke orang-orang halayak banyak, bisa jadi fitnah." Yaudah kalau gitu Syekh Bakar bin Salim, karena sebab pernah ngomong demikian, beliau mengatakan, "Ya udah wahai fulan, engkau mau tahu di mana untamu? Engkau coba datang ke tempat lembah fulan. Itu untamu berada di pohon fulan, digantungin di sana. Coba engkau datang ke sana." Subhanallah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini anak muda dengan penuh kepercayaan, dia datang mencari untanya di lembah fulan sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Bakar bin Salim. Nyata dia mendapatkan benar untanya terikat di pohon tersebut, dan dia mendapatkan unta tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Untanya terdapat sesuai dengan apa yang diomongkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bisa kita dengar terhadap Syekh Abu Bakar bin Salim tanamkan di dalam hati kita rasa cinta terhadap orang saleh. Berkumpul dengan orang-orang saleh, karena tidak ada perkumpulan yang kita berkumpul di dalamnya kecuali kita harus mengambil faedah. Betul. Karena para ulama, para salafun salih, mereka mengatakan, "Ma faidatul ijtima' illa al-intifa'." Tidak ada faedah, keutamaan berkumpulan kecuali kita mengambil faedah di dalamnya. Sebagaimana kita berkumpul kali ini, kita mengambil faedah di dalamnya untuk kita tanamkan rasa cinta kita terhadap para ulama, kaum salihin, mereka para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah kita merugi hadir di majlis ini mengambil ilmu daripada mereka. Semoga kita semua yang berkumpul pada malam hari ini
dihujani oleh hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala matikan kita dengan mati husnul khatimah, dan Allah taala angkat penyakit orang tua kita, Allah taala sembuhkan semua kerabat-kerabat kita, dan Allah taala ambil segala penyakit, segala musibah yang ada di negeri kita. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa la tafarruguna min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'alhu ma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi maqamin hadhamman illa ghafartah wa la 'isana illa yasartah wa la dinan illa qadaitaha wa la hamman illa farajtah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.